Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ahusna Space, welcome back to Ahusna Course Padang Sidimpuan YouTube channel with Miss Dini di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi kelas 7, yaitu perbandingan, di mana submaterinya itu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum masuk ke submateri, alangkah baiknya kita tahu apa sih perbandingan itu. Perbandingan adalah membandingkan satu hal dengan hal yang lain, seperti besaran, benda, kecepatan, dan masih banyak lagi. Nah, perbandingan ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari karena dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan perbandingan kita bisa membandingkan harga yang lebih murah. Terus dengan perbandingan kita bisa menghitung peluang suatu kejadian. Dan dengan perbandingan juga kita bisa menyusun rencana suatu proyek. Karena dengan perbandingan kita dapat mengetahui berapa orang yang diperlukan dan menyelesaikan berapa hari proyek tersebut. Nah, nggak pakai lama, langsung aja kita masuk ke materi kita yang pertama. Perbandingan senilai adalah membandingkan dua besaran yang dimana jika besaran yang pertama bertambah, maka besaran yang kedua juga ikut bertambah. Sebaliknya, jika besaran yang pertama itu mengecil, maka besaran keduanya itu ikut mengecil. Biar lebih gampang, Miss ilustrasikan. Misalnya kita ingin membandingkan A dan B ya. Nah, A-nya bertambah, maka B-nya juga ikut bertambah. A-nya mengecil atau berkurang, maka B-nya juga ikut berkurang. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa A dan B itu sama-sama bertambah, sama-sama berkurang. Gimana sih kalau perbandingan berbalik nilai? Berbalik nilai itu membandingkan dua besaran. Nah, jika besaran yang pertamanya itu bertambah, maka besaran keduanya itu mengecil. Nah, sebaliknya juga bisa ilustrasikan juga, kita bandingkan A dan B, kemudian A-nya bertambah, B-nya berkurang atau mengecil. A-nya berkurang, B-nya bertambah. Nah, inilah maksud dari berbalik nilai. Balik nilai ya kan? Nah, bagaimana sih cara menghitung perbandingan senilai dan berbalik nilai? Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Tetap stay tune. Contoh soal yang pertama, ada sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil itu menghabiskan 40 liter bensin, jarak yang ditempuh berapa kilometer? Nah, soal yang ini termasuk perbandingan senilai. Kenapa? Karena jika bensinnya bertambah, maka jarak yang ditempuhnya juga ikut bertambah ya kan. Jadinya contoh soal ini merupakan perbandingan senilai. Kemudian cara untuk menyelesaikannya itu biar lebih gampang, kita kelompokkan dulu. Di sini ada dua kelompok kan, bensin sama jarak. Jadinya di sini Miss buat bensin, di sini jarak. Yang katanya 5 liter ya, itu menempuh 60 km. Terus yang ditanya 40 liter itu berapa? Karena kita belum tahu, kita notasikan dengan variabel X, oke? Nah, setelah kita udah buat bentuk tabelnya, sekarang kita buat dalam bentuk persamaan. Ini di atas nih, ini di bawah. Jadi kita buat perbandingan 5/40 sama dengan 60 per X. Nah, ini cara menghitungnya cukup dikali silang aja. Berarti 5 kali X, 5X. Kemudian ini 60 dikali 40. Kemudian kan kita ingin cari X ya. Jadi ruas kiri kanan itu dibagi 5. Jadi ini X sama dengan 60 dikali 40 dibagi 5. Ada yang bisa ditebas, pasti ada. Apa itu 5 dengan 40 ya kan? Itu habis dibagi berapa? Ya betul 5 ya. Berarti di sini 1, di sini adalah 8. Jadi X-nya itu tinggal 60 kali 8. Berapa 60 kali 8? Ya betul, 480. X sama dengan 480 km. Jadi jarak yang diperlukan jika 40 liter bensin adalah 480 km. Sampai sini paham? Lanjut soal nomor 2.
Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah konveksi dapat menjahit 105 potong pakaian dalam waktu 6 hari. Berapa banyak pakaian yang dibuat dalam waktu 21 hari? Berarti di sini ada dua kategori ya kan, pakaian sama hari. Di sini kita tulis dulu pakaian. Kemudian hari. Kita kelompokkan yang pakaian, yang hari. Yang pakaian katanya 150 potong itu dibuat dalam waktu 6 hari. Yang ditanya kalau dalam waktu 21 hari berapa pakaian, kita buat notasinya X. Oke, udah kita kelompokkan. Sekarang kita buat dalam bentuk persamaan atau perbandingan kan. Jadi 150 per X sama dengan 6 per 21. 21. Oke, Miss buat ke atas ya. Kemudian ini kita kali silang ya kan, jadinya 6X sama dengan 150 dikali 21. Karena kita mencari X, berarti luas kiri kanan dibagi 6. Ini jadi X sama dengan 150 kali 21 dibagi 6. Ada yang bisa ditebas, yaitu 6 sama 150. Sama-sama bisa dibagi berapa? 3 ya kan. Kok di sini bagi 3 berarti sisanya adalah 2. Di sini bagi 3 5, berarti sisa 50 kali 21 bagi 2. Ada lagi ini yang bisa ditebas, ada 50 dan 2. Sama-sama habis dibagi 2 ya kan. Ini berarti 1, terus 50 bagi 2 berapa? 25 ya. Jadi sisanya X sama dengan 25 dikali 21. Berapa tuh? 25 dikali 1? Ya, 525. Jadi pakaian yang dibuat dalam 21 hari itu adalah 525 pakaian. Oke, sampai sini paham? Lanjut kita ke contoh soal perbandingan berbalik nilai. Oke, lanjut. Ini ada soal Desi memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Desi untuk sampai di sekolah? Nah, ini merupakan contoh soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena jika waktunya bertambah, maka kecepatannya akan berkurang ya kan? Makanya ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kita kelompokkan lagi waktu sama kecepatan. Waktunya ada 15. Berapa kecepatan yang ditempuh jika kecepatannya 15? 20 km per jam. Kemudian yang ditanya jika waktu yang diperlukan itu 20, berapa kecepatan Desi untuk sampai di sekolah? Ini berarti kita buat X ya kan? Oke, kita buat dalam perbandingan 15 per 20 sama dengan, ini perhatikan, ini jangan langsung kita buat 20 per X ya, karena ini perbandingan berbalik nilai yang awalnya 20 per X, jadi kita balik dia nilainya, X per 20. Inilah yang membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau sudah dibalik nilainya, tinggal langsung dikali silang aja ya kan. Jadi ini 20 X sama dengan 15 dikali 20, berarti ini X sama dengan 15 kali 20 dibagi 20 ya kan. Ada yang bisa ditebas? Pastinya ada, yaitu 20 sama 20. Kita tebas habis masing-masing ya, masing-masing habis dibagi 20. Ini juga 21. Sisanya berapa? X sama dengan 15. Jadi kita tahu dalam waktu 20 menit itu kecepatan yang diperlukan untuk ke sekolah itu adalah 15 km per jam. Oke,
Oke, sampai sini paham? Mudah kan? Coba dengan cara yang sama sahabat Al Husna Space menjawabnya di dalam kolom komentar. So, I think just enough for today. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.